warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang bersama narasumber yang saya janjikan tadi, yaitu Bang Adit di Radio Insania FM Gorontalo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Agung gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Saya Agung Rahardi dari Universitas Ihsan Gorontalo, jurusan Ilmu Komunikasi. Mau ngajak ngobrol kakak dikit mengenai pengalaman kakak dari radio, juga sebagai alumni Ilmu Komunikasi Universitas Ihsan Gorontalo. Nah, pertama saya ingin bertanya mengenai sedikit flashback ke masa lampau kakak. Nah, yang pertanyaan pertama yaitu pada saat kakak memutuskan masuk di Universitas Ihsan Gorontalo, apa alasan kakak dan mengapa memilih jurusan Ilmu Komunikasi? Kalau ditanya kenapa milih Universitas Ihsan Gorontalo dan kenapa milih komunikasi, karena menurut saya sendiri komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Nah, kalau kita lihat dari lahir ya, dari kita bangun tidur, dalam keseharian kita dan aktivitas, itu tidak ada hal yang terlepas dari yang namanya berkomunikasi. Semua butuh komunikasi. Dan kalau misalnya dibilang komunikasi gampang, cuma ngobrol doang, cuma ngomong, ternyata tidak seperti itu. Komunikasi juga butuh skill, dan hal yang terjadi, keputusan apapun Anda buat dalam hidup Anda, itu juga ternyata sangat berpengaruh dari bagaimana cara Anda berkomunikasi. Dan kenapa tadi memilih Universitas Ihsan Gorontalo, saya memang sudah melihat ya, sebelum saya masuk sudah melihat beberapa track record ataupun juga melihat bagaimana sih profil dari Universitas Ihsan Gorontalo, bagaimana jurusan komunikasinya, bagaimana lulusan. Dan saya merasa bahwa Universitas Ihsan Gorontalo ini sangat layak gitu, karena sudah terbukti menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten dan juga lulusan-lulusan yang punya daya saing. Nah, itu tadi penjelasannya. Lalu saya mau pindah ke pertanyaan berikutnya Kak. Nah, pada saat kakak kuliah tentu sudah merintis karir sebagai penyiar, atau seperti apa Kak? Pengalamannya kakak seperti apa? Kalau waktu pertama kali kuliah, itu sebenarnya belum merintis karir ya. Pertama kali kuliah niat saya memang, tapi untuk keinginan ataupun cita-cita pada saat itu memang sudah ada keinginan ataupun cita-cita untuk saya pengen terjun di dunia media, gitu yang saya katakan pada saat saya pengen terjun ke dunia media, dan berarti saya harus mencari ilmunya seperti apa. Dan pada saat itu akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke jurusan komunikasi. Dan pada saat itu memang murni tujuan saya hanya belajar untuk bisa mengarah ke hal yang memang tadi saya cita-citakan, yaitu untuk bekerja di media. Nah, seiring perjalanan waktu itu kalau nggak salah sekitar semester 2 atau semester 1, tapi di pertengahan barulah saya pada akhirnya memutuskan untuk kuliah sambil bekerja di salah satu media yang ada di Provinsi Gorontalo. Keren sekali pembagian waktunya Kak. Nah, kalau kita sekarang pindah ke pertanyaan berikutnya. Tapi kalau misalnya menjadi sebagai seorang penyiar, itu menurut kakak itu memang bakatnya kakak dari lahir atau butuh proses belajar, atau bagaimana? Segala sesuatu kalau menurut saya setiap orang punya bakat, tetapi perlu diingat juga bahwa bakat saja tidak cukup. Semua itu butuh suatu proses, butuh perjalanan panjang, dan memang harus benar-benar biasa untuk belajar lagi. Jadi kalau ditanya antara bakat atau proses belajar, saya lebih memilih proses belajar, karena menurut saya orang yang sukses, seseorang yang berhasil itu adalah orang yang tidak pernah puas dan mau selalu belajar. Tidak pernah puas dalam artian ia mau selalu mengupdate dirinya, tidak pernah merasa bangga bahwa saya sudah memiliki kemampuan ini, sudah memiliki skill seperti itu, tapi harus terus mengasah dirinya untuk berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena sama seperti halnya zaman, perkembangannya itu selalu bergerak maju, sehingga kita juga harus bisa mengikuti update tersebut. Makanya perlu dan sangat dibutuhkan untuk selalu belajar tadi. Nah, tadi kan kakak menjelaskan mengenai kuliah sambil merintis karir kan. Nah, dari kuliah sambil bekerja itu bagaimana kakak mengatur seperti itu Kak?
Membagi waktu ya. Membagi waktu kalau dulu tuh kalau diingat-ingat, kebetulan kan memang saya kuliahnya pagi ya, pagi sampai siang lah, katakan siang, mungkin ada sedikit ya sore gitu. Nah, untuk pembagian waktu ya saya memang memilih untuk bekerja pada saat itu di malam hari. Jadi kalau untuk jadwal, alhamdulillah di tempat kerja saya waktu itu memang mengizinkan untuk mengambil jadwal di malam hari, sehingga tidak bentrok antara perkuliahan dan juga dengan pekerjaan. Nah, ini juga penting buat penonton dan juga yang lagi mendengarkan, bahwa kalau memang pengen fokus ataupun juga berhasil di bidangnya, Anda harus fokus juga dalam membagi waktu. Waktunya belajar ya belajar, waktunya makan ya makan, waktunya istirahat, waktunya bekerja ya bekerja. Jadi tempatkanlah semua sesuai pada waktunya, jangan menunda-nunda pekerjaan. Nah, kalau misalnya kakak disuruh memilih antara kuliah, sementara kuliah segini. Nah, kakak kalau disuruh memilih, kakak lebih milih yang mana? Lebih milih lanjut kuliah atau lebih fokus ke pekerjaan? Pilihan yang berat. Tapi kalau disuruh milih, mau milih kerja atau milih pendidikan pada saat itu ya, kalau memang harus memilih, kayaknya tetap saya akan memilih pendidikan. Karena pendidikan itu adalah hal yang utama. Dengan pendidikan, dengan kita belajar dan kita berproses, kita tentunya akan menunjang juga di dalam pekerjaan. Ya walaupun memang dalam pekerjaan, kalau kita milih pekerjaan sekalipun sebenarnya tidak rugi. Untuk belajar itu bisa di mana saja, dan ketika kita memilih pekerjaan, seiring waktu ya kita akan bisa menguasai bidang yang sedang kita kerjakan tersebut. Cuman bedanya ketika kita memilih untuk fokus ke pendidikan, setidaknya kita sudah memiliki dasar, sudah memiliki ilmunya bagaimana untuk menjalankan bidang yang akan kita geluti, seperti itu. Nah, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana kalau dari penonton atau saya sendiri misalnya kan mau jadi seperti kakak penyiar radio. Nah, apa yang saya harus lakukan? Apa yang penonton lakukan? Apakah meningkatkan cara bicara atau masuk jurusan ilmu komunikasi atau seperti apa skill-skillnya untuk jadi penyiar itu seperti bagaimana? Ya, kalau ngebahas apa yang dibutuhkan untuk jadi penyiar, kayaknya gak bakal cukup dijelasin di durasi saat ini. Cuman mungkin yang bisa saya sampaikan, yang paling utama adalah tentukan passion Anda. Anda harus mencari tahu dulu apa passion Anda, bagaimana keahlian Anda, apa minat Anda. Dan kalau memang sudah ketemu, ya tekuni. Seperti Agung, misalnya saat ini memilih untuk masuk di komunikasi, pasti juga punya alasan kan, Kalau Agung sendiri apa nih alasannya masuk ke komunikasi? Saya masuk jurusan ilmu komunikasi tertarik bagaimana orang bisa komunikasi dengan baik dan benar. Biasakan ada orang asal bicara, asal ngomong tapi attitude-nya tidak ada. Nah, di situ saya tertarik belajar bagaimana sih komunikasi yang baik dan benar itu, menentukan posisi komunikasi terhadap orang tua, anak-anak, dan dewasa. Nah, seperti itu alasan saya. Tapi kalau saya disuruh gambaran, nanti pengen bekerja sebagai apa? Kalau gambaran sih, saya masih yakin pada rezeki ya. Maksudnya saya kan kuliah untuk cuma mencari ilmu, tidak mencari pekerjaan. Jadi kalau saya mau cari kerjaan, mending saya langsung kerja. Gak usah. Tapi apakah nanti akan berhubungan dengan dunia komunikasi? Insya Allah sih. Yang saya tahu dari dosen saya yang saya dengar, semua jurusan itu sebenarnya bagus. Tapi dalam jurusan itu tentu butuh komunikasi juga yang baik dan benar, di mana komunikasi dalam suatu pekerjaan dengan attitude yang baik dan benar itu sangat diperlukan. Nah, itu poin yang paling utama saya dapat dari jurusan komunikasi. Oke. Nah, sampai di sini perjalanan kami. Terima kasih atas kesempatan waktunya, Kak. Cukup menarik. Terima kasih. Banyak sekali hal yang tentunya bisa menjadi spirit dan motivasi untuk yang sedang menonton maupun mendengarkan. Semoga ada banyak hal positif yang diambil. Terima kasih atas waktunya, Kak. Dan jangan lupa subscribe dan like dan komen.